Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika yang pada hari ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Apa itu yang disebut dengan fungsi kuadrat? Kuadrat adalah suatu fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan syarat nilai a, b, dan c merupakan bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Contohnya adalah fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Lihat di sini pangkat tertinggi adalah 2. Kemudian ada fx sama dengan 2x kuadrat min x min 3, ada y sama dengan 2x kuadrat plus 7x plus 6, dan y sama dengan x kuadrat plus 8x plus 16. Syarat yang paling utama bahwa a tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalaupun toh nanti nilai b, c, 0 itu boleh. Contohnya y sama dengan x kuadrat, itu juga suatu fungsi kuadrat. Jadi untuk fungsi kuadrat itu pangkat tertinggi adalah 2, kemudian a tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Dulu di kelas 8 kita sudah belajar tentang bidang koordinat atau koordinat kartesius, maka ini nanti juga akan kita gunakan dalam menggambar fungsi kuadrat. Dengan garis yang mendatar kita sebut dengan sumbu X, kemudian garis yang vertikal atau yang tegak ini kita sebut dengan sumbu Y. Kemudian untuk nilai yang di sebelah kanan sumbu Y dan di sebelah atas sumbu X itu adalah positif, kemudian yang di sebelah kiri sumbu Y dan di sebelah bawah sumbu X itu adalah negatif. Suatu fungsi kuadrat jika digambarkan maka akan berbentuk sebuah parabola dengan bagian paling bawah ini titik balik atau titik ekstrem. Kemudian yang memotong di sumbu X ini ada 2, maka disebut dengan titik potong terhadap sumbu X. Kemudian garis yang membagi grafik itu menjadi 2 sama disebut dengan sumbu simetri. Berarti sumbu simetri ini merupakan titik tengahnya. Maka cara membuatnya kita tarik garis dari titik ekstrem itu. Kemudian ada titik potong terhadap sumbu Y, berarti grafik itu memotong di sumbu Y. Selanjutnya, grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C berbentuk parabola dengan posisinya ditentukan dengan nilai A. Nilai A yang merupakan koefisien dari X kuadrat. Jika A lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas dengan memiliki titik balik minimum. Sebagai contoh ini, bahwa dia terbuka ke atas memiliki nilai balik minimum karena paling bawah ada titik. Kemudian jika A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah dan memiliki titik balik maksimum. Nih, titik balik maksimum. Terbuka ke bawah memiliki titik balik maksimum. Untuk menggambar grafik nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk yang selanjutnya, kita akan menentukan sifat grafik fungsi kuadrat ditinjau dari nilai diskriminannya. Pada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, grafik itu bisa memotong sumbu X atau menyinggung sumbu X atau tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X, maka bisa ditinjau dari nilai diskriminan yaitu dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Yang pertama, jika D lebih dari 0, maka parabola memotong sumbu X pada 2 titik yang berbeda. Seperti ini. Jadi dia memotong pada 2 titik yang berbeda. Karena terbuka ke atas maka A lebih dari 0. Jika A kurang dari 0, maka terbuka ke bawah dan memiliki 2 titik potong yang berbeda dengan D lebih dari 0. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X. Seperti ini, X1 sama dengan X2 dan berarti akarnya adalah kembar. D sama dengan 0, maka parabolanya menyinggung sumbu X.
Jika D kurang dari 0, maka parabola tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Jadi dia di atas atau di bawah sumbu X, bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Karena D kurang dari 0, maka dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Jelasnya, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, tentukan sifat grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat plus 8X plus 12. Yang nomor 2, Y sama dengan min 2X kuadrat plus 8 plus X plus 3. Yang nomor 3, Y sama dengan X kuadrat plus 10X plus 25. Dan yang keempat, Y sama dengan min 3X kuadrat plus 4X min 5. Satu-satu. Nomor 1, Y sama dengan X kuadrat plus 8X plus 12. Maka di sini nilai A adalah 1, B-nya 8, dan C-nya 12. Kita masukkan rumusnya, D sama dengan B kuadrat min 4AC, B-nya 8 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 12, ketemu 64 dikurangi 48, hasilnya adalah 16. Berarti nilainya lebih dari 0. Maka kesimpulannya, karena A lebih dari 1, di sini lebih dari atau sama dengan 1, lebih dari 0, maka dan D lebih dari 0, maka fungsi kuadrat itu terbuka ke atas. Karena A-nya lebih dari 0, maka terbuka ke atas. Karena D-nya lebih dari 0, maka memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Contoh yang kedua, Y sama dengan min 2X kuadrat plus X plus 3, maka di sini A-nya adalah min 2, B-nya 1, dan C-nya 3. Untuk menentukan nilai diskriminannya, kita masukkan ke rumus B kuadrat min 4AC, 1 kuadrat dikurangi 4 kali min 2 kali 3. Ketemu 1 tambah 24, hasilnya adalah 25, yang berarti lebih dari 0. Maka kesimpulannya, karena A-nya min 2, berarti dia kurang dari 0, dan D lebih dari 0, karena nilainya 25, maka fungsi kuadrat itu terbuka ke bawah karena A-nya kurang dari 0, dan memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Yang ketiga, X kuadrat tambah 10X plus 25, A-nya berarti 1, B-nya sama dengan 10, dan C-nya sama dengan 25. Kita masukkan ke rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC, berarti 10 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 25, ketemunya 100 dikurang 100, berarti D-nya sama dengan 0. Maka kesimpulannya, karena A-nya 1 berarti lebih dari 0, dan D-nya sama dengan 0, maka fungsi kuadrat terbuka ke atas karena A-nya lebih dari 0 dan menyinggung sumbu X, berarti akarnya kembar. Kemudian yang keempat, Y sama dengan min 3X kuadrat plus 4X min 5, berarti A-nya sama dengan min 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan min 5. Maka kita masukkan ke rumus D-nya, B kuadrat min 4AC, min 4, maaf di sini 4 kuadrat dikurangi 4 kali min 3 kali min 5, ketemunya 16 dikurangi 60, yaitu min 46, hasilnya adalah kurang dari 0. Maka kesimpulannya, karena A-nya kurang dari 0 yaitu min 3, D-nya juga kurang dari 0 yaitu min 46, maka fungsi kuadrat terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Berarti dia di bawah sumbu X. Itu contoh bagaimana menentukan diskriminan suatu fungsi kuadrat. Jadi kesimpulannya, jika A lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, grafik terbuka ke bawah. Jika D lebih dari 0, maka grafik itu nanti memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X, dan jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X.
saja materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.